Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kalau begitu semuanya sehat-sehat ya. Udah pada sarapan semua? Alhamdulillah, kalau sudah berarti semangat belajar hari ini harus lebih baik daripada kemarin, karena pelajaran pada hari ini adalah lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Kemarin menerangkan tentang indahnya keragaman sebagai sunatullah. Sekarang kelanjutannya adalah membaca kisah surat Al-Kafirun, di dalamnya mengandung arti toleransi dan simpati. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu dari peserta didik yang untuk memimpin doa. Bersiap, siap, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Amin. Setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak absen terlebih dahulu. Arsyad Ariesta Hadir. Bastian Nafal Hanafiyah Hadir. Bilkis Anindita Maharani Hadir. Dewa Atmaja Hadir. Dita Hadir. Farah, Hadir. dan siapa yang tidak masuk? Aulia. Fatia nggak masuk. Fatia Aulia. Ada surat izinnya atau ada beritanya? Oh, sakit. Baik, kalau begitu Fatia sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus bersikap nasionalisme. Untuk melakukan itu, dipersilakan untuk menyanyikan lagu nasionalis. Kepada Ananda Ruby dipersilakan. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita melakukan pembiasaan membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku sekalian, anak kesayangan SD Plus Hang Tua 5, bahwa
pelajaran pada hari ini tentang toleransi dalam surat Al-Kafirun. Terlebih dahulu Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami surat Al-Kafirun dengan yang kedua, memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan yang keempat, terampil membuat kesimpulan tentang materi dengan bahasa sendiri yang dapat dipahami. Kemudian yang kelima, terbiasa menghormati dan bersikap toleransi kepada lingkungan sekitar kamu, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah kamu, dan kepada siapa saja sebagai warga Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan menjelaskan tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap kita terhadap agama lain dengan cara menghormati, kemudian dengan cara membiarkan, dengan cara kita menyayangi kepada mereka karena dia juga mempunyai agama yang berbeda. Kita harus menghormatinya, kita harus menyayanginya, kita harus saling menghargai kepada pemeluk agama yang lain, karena setiap agama pasti akan memberikan pelajaran kebaikan kepada segenap pemeluknya, entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, entah itu agama Buddha, entah itu agama yang lain. Pasti agama itu akan memberikan pelajaran yang terbaik terhadap pemeluknya. Apalagi kita sebagai umat Islam yang tentunya harus saling menghargai dan menghormati, yang disebut, dinamakan, kalau kita menghargai dan menghormati terhadap agama lain disebut apa namanya? Toleransi. Ada yang tahu yang disebut toleransi? Toleransi, ada yang tahu toleransi? Toleransi adalah menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, toleransi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi sesama agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Yang kedua, toleransi antar agama, yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah sosial kemasyarakatan. Seperti kita hidup di dalam satu RT kan, misalnya ada RT, ada RW, kemudian tetangga kita itu ada yang non muslim, di sini non muslim juga, atau di depannya ada beragama Hindu. Seperti di sekolah kita kan sekitarnya ada pura, ada gereja. Itu jadi kita menghargai sesama penganut agama, itu disebut toleransi dalam hal kemasyarakatan. Sikap pembiasaan yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, kira-kira sikap toleransi apa saja? Siapa yang bisa? Saya, Pak, mengedepankan sopan santun, keamanan dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Saya, Pak, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunat Allah. Anak-anakku sekalian, untuk memeriahkan kita, semangatnya sudah mulai turun, mari kita tepuk semangat. Semangat. Oke, gitu. Jadi semangatnya harus bertambah, jangan makin loyo. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu simpati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita, apalagi kita hidup dalam bermasyarakat. Tetangga kita adalah saudara yang paling dekat. Kalau kita ada musibah, siapa yang duluan menolong? Tetangga. Nggak mungkin keluarga kita yang ada di Surabaya ditelepon, "Bapak, rumah saya kebobolan." Dia menolong ke sini sudah nggak. Jadi tetangga kita harus menghormati kepada tetangga, apalagi kepada tetangga yang keberuntungannya tidak seperti kamu. Misalkan ekonominya berkurang. Kalau kamu kan orang berada, jadi kita harus simpati, memberikan pertolongan kepadanya. Baik memberikan apa saja yang kita punya, baik berupa uang yang kita punya, atau harta,
atau pakaian yang kita sudah tidak bisa, misalnya udah sempit, tapi masih bagus dan masih layak dipakai, kita berikan kepada orang lain agar lebih manfaat. Karena kita dikatakan orang yang baik adalah orang yang senantiasa memberi dan empati kepada orang lain, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Itulah kehidupan kita di setiap hari, harus kita bisa melaksanakan empati kepada orang lain di setiap kehidupan kita sehari-hari. Sikap simpati sangat penting dan harus dimiliki setiap orang sejak dini usia, masih kecil sampai nanti ketika kamu dewasa sudah terbiasa melakukan empati, kasih sayang terhadap sesama, merasa iba kepada orang lain, tidak sombong, rendah diri. Karena sikap simpati akan menjadi orang yang egois, itu agama sangat melarang. Egois, mau menang sendiri, kayaknya orang kelihatannya sombong. Kita harus membiasakan diri memiliki perilaku simpati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat luas, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai sifat empati, toleransi, dan berbaik sangka terhadap orang lain. Baik, setelah kita belajar tentang isi kandungan surat Al-Kafirun, kita harus senantiasa mempunyai sikap pribadi yang baik, yaitu toleransi, menghargai perbedaan kepada orang lain, menghargai penganut agama yang lain. Kita harus membiarkan apabila saudara kita, tetangga kita, atau teman kita beribadah, ya dipersilakan untuk saling menghargai dan menghormati. Yang kedua yaitu sikap empati. Kita harus punya empati terhadap orang lain, kasih sayang, mau memberi, baik berupa sedekah maupun infak, itu empati terhadap orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Untuk selanjutnya, setelah pelajaran ini selesai, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu kamu presentasi maju ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jawab soal-soal yang sudah Bapak tampakkan di depan, kamu bisa menjawabnya dengan tegas, tepat, dan lugas. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, 1. Sebutkan 2 isi kandungan surat Al-Kafirun. Dipersilakan untuk maju ke depan. Isinya tentang toleransi di kehidupan sehari-hari dan sikap simpati di kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arti konsep toleransi dalam kisah Al-Kafirun? Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 2 contoh dalam sikap toleransi di sekolah maupun di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan untuk maju ke depan. 3. Menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan tetangga dekat, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunatullah yang harus kita syukuri. Oke, tepuk tangannya. Pertanyaan yang kelima, ayat berapakah penegasan Allah tentang akidah agama yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya? Silakan maju. Ya, 2 orang maju. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, tepuk tangannya. Anak-anakku sekalian, anak kesayangan SD Plus yang tua 5, setelah kita menyelesaikan pelajaran yang sudah dijelaskan tentang toleransi beragama, mari kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, mudah-mudahan pelajaran ini bekal buat kamu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, untuk kegiatan sehari-hari bersifat sikap yang baik, bertoleransi, kemudian husnudzon dengan orang lain, dan empati kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.